saya mendengar Aisyah radhiyallahu anha berkata, orang-orang kafir akan disiksa pedih di kuburnya dengan dicabik-cabik oleh ular ganas yang botak. Lalu ular tersebut memakan orang itu dari kepala hingga kakinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi. Alam kubur merupakan terminal pemberhentian perjalanan hidup manusia sebelum akhirnya akan berlanjut menuju akhirat. Manusia yang sudah meninggal akan berpindah dari alam dunia ke alam barzah sampai datangnya hari kiamat. Barulah kemudian berkumpul lagi di alam akhirat. Di alam kubur, manusia sudah mulai mendapatkan balasan atas perbuatan yang pernah dilakukannya semasa hidup di dunia. Jika ia adalah orang yang beriman, maka ia akan mendapatkan kenikmatan. Akan tetapi, sebaliknya, jika ia merupakan orang yang ingkar, maka ia akan mendapatkan azab. Salah satu bentuk azab yang menakutkan di alam kubur adalah siksaan dari ular tinin. Rasulullah SAW menceritakan bahwa ular ini adalah ular yang sangat mengerikan, yang siap menyiksa siapa saja yang ingkar terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Ular merupakan salah satu hewan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi. Reptil ini ditakuti karena berbisa dan melingkari mangsanya lalu menelan hidup-hidup. Ular memiliki gambaran yang menakutkan, tidak hanya di alam tetapi juga di akhirat. Konon, di dunia barzah terdapat seekor ular tinin yang bertugas menyiksa manusia. Dari sekian banyak literatur yang masih ada, ular tinin konon berukuran besar. Ular ini juga hadir dalam wujud yang menakutkan dengan berkepala 7. Ia juga tidak ramah terhadap manusia, apalagi yang sudah banyak melakukan dosa dalam hidupnya. Alam barzah sendiri adalah tempat di mana manusia menunggu hari kebangkitan setelah kematian. Di alam ini, bagi yang beriman dan berbuat kebaikan semasa hidupnya akan mendapatkan nikmat kubur. Sebaliknya, siksa kubur yang pedih akan diberikan kepada para pendosa dan orang-orang yang menyekutukannya. Mengenal ular tinin. Informasi tentang keberadaan ular tinin berdasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam berbagai kesempatan, Nabi Muhammad SAW semasa hidupnya mengingatkan kepada umatnya bahwa alam kubur itu nyata dan di dalamnya ada nikmat kubur dan siksa kubur yang sangat pedih. Salah satu siksa kubur yang akan menimpa umat manusia adalah serangan ular tinin yang tiada henti-hentinya. Ular ini digambarkan memiliki ukuran raksasa sebesar gunung dengan jumlah kepala lebih dari 3. Dalam satu keterangan disebutkan 7 kepala dan ada pula yang menyebutkan 9 kepala. Dari Abu Haisam, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya penghidupan yang sempit maksudnya adalah diutus kepadanya 99 tinin atau ular yang sangat besar." Tahukah kalian apa itu tanin? Tanin adalah 99 ekor ular. Setiap ular memiliki 9 kepala. Mereka akan menyembur pada mayit, menggigit, serta mencabik-cabiknya hingga hari kiamat. Hadis riwayat Baihaqi dalam kitab Isbatu Azabil Qabri halaman 62, riwayat nomor 68 oleh Imam Al-Baihaqi. Dalam hadis lain disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang meninggal dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, maka dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang meninggal dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, maka dia akan masuk neraka. Dan di antara mereka atau penghuni neraka, ada yang disiksa dengan ular tinin. Ular tinin itu adalah ular yang besar, kepalanya seperti gunung. Sementara hadis riwayat Tirmizi menyebutkan ular tinin memiliki 7 kepala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Orang mukmin di dalam kuburnya seperti raudah atau teman. Dilapangkan kuburannya sejauh 70 hasta. Disinari kuburnya seperti cahaya bulan purnama." Tahukah kamu tentang apa ayat diturunkan ini? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu Nabi berkata tentang azab kubur orang kafir di kuburnya, "Demi jiwaku yang berada di tangannya,
Sesungguhnya orang kafir akan disengat 99 tinin. Apakah kamu tahu tentang tinin?" Ternyata para sahabat juga tidak tahu. Lalu Nabi melanjutkan sabdanya, "Itu adalah 99 ular. Setiap satu ular memiliki 7 kepala. Semua kepala meniup-niup pada orang kafir itu yang dikubur saat itu, lalu menyengatnya dan merobek-robeknya sampai hari kiamat." Hadis hasan, hadis riwayat Ibnu Hibban, Abu Ya'la, dan lain-lain. Disahihkan oleh Al-Baihaqi, dihasankan oleh Al-Arnaud, Husain Sulaiman Asad, dan lain-lain. Aisyah radhiyallahu an berkata, dari Abdullah bin Abi Mulaikah berkata, "Saya mendengar Aisyah radhiyallahu anhumah berkata, orang-orang kafir akan disiksa pedih di kuburnya dengan dicakar-cakar oleh ular ganas yang botak. Lalu ular tersebut memakan orang itu dari kepala hingga kakinya. Kemudian orang itu kembali ke bentuk sempurna. Setelah itu dimakan lagi orang itu dari arah kaki sampai kepalanya. Lalu orang itu kembali ke bentuk sempurna. Lalu ular itu memakan lagi orang tersebut dari arah kepala hingga sampai kakinya. Begitu seterusnya." Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah nomor 34.749. Siapakah sahabat yang akan disiksa ular tinin? Setelah mengetahui gambaran menyeramkan ular tinin, lantas siapa yang akan diazab dengan semburan dan gigitan makhluk ini? Yang jelas, bagi manusia yang beriman dan senantiasa mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, semasa hidupnya di dunia akan terbebas dari azab ular tinin. Ular ini hanya akan menyiksa orang-orang yang melanggar perintahnya. Siapa saja? Yang pertama, perempuan yang tak mau menyusui anaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pernah aku melihat para wanita yang payudara-payudara mereka dicabik-cabik ular-ular yang ganas. Maka aku bertanya, kenapa mereka?" Malaikat menjawab, "Mereka adalah para wanita yang tidak mau menyusui anak-anaknya tanpa ada alasan yang syar'i." Hadis riwayat Al-Hakim, As-Sahih Mubil, rahimakumullah, dalam Al-Jamisu Sahih berkata, ini hadis sahih. Yang kedua, orang kafir. Nabi Muhammad SAW secara eksplisit menyebut ular tinin akan menyiksa orang-orang kafir, yaitu orang-orang yang semasa hidupnya menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menolak kebenarannya. Yang ketiga, orang yang gemar berbuat maksiat. Perbuatan maksiat tak hanya dibalas di dunia saat manusia masih hidup, di alam barzakh sisa kubur juga menanti. Salah satunya secara spesifik disebutkan orang-orang yang gemar bermaksiat akan disiksa oleh ular tinin. Tahukah kalian tentang apa ayat yang diturunkan ini? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu Nabi berkata tentang azab kubur orang kafir di kuburnya, demi jiwaku yang berada di tangannya, sesungguhnya orang kafir akan disengat oleh 99 tinin. Apakah kalian tahu tentang tinin? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu Nabi melanjutkan sabdanya, itu adalah 99 ular. Setiap satu ular memiliki 7 kepala. Semua kepala meniup-niup pada orang kafir yang dikubur itu, lalu menyengatnya dan merobek-robeknya sampai hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa azab itu merupakan jelmaan dari sifat-sifat yang tercela seperti sombong, ria, dengki, tipu, busuk hati, dan sifat-sifat lainnya yang berbilang-bilang dan bercabang-cabang, sehingga akhirnya menjelma di alam kubur berupa kalajengking dan ular tinin. Selain akan menyiksa orang kafir saat di alam kubur, ternyata ular tinin juga akan menyiksa manusia gemar berbuat maksiat selama mereka hidup di dunia. Tidak hanya itu, ular tersebut juga akan menyiksa ibu yang tidak mau menyusui anak-anaknya tanpa adanya alasan yang dibenarkan oleh syariat. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Pernah aku melihat para wanita yang payudara-payudara mereka dicabik-cabik ular-ular yang ganas. Maka aku bertanya, kenapa mereka? Malaikat menjawab, mereka adalah para wanita yang tidak mau menyusui anak-anaknya tanpa ada alasan yang syar'i. Hadis riwayat Al-Hakim. Gambaran mengenai siksa yang Allah berikan kepada orang kafir lewat ular tinin begitu mengerikan. Mereka akan disiksa dengan penuh kepedihan saat berada di alam kubur. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Abi Mulaikah berkata, saya mendengar Aisyah radhiyallahu anha berkata, orang-orang kafir akan disiksa pedih di kuburnya dengan dicabik-cabik oleh ular ganas yang botak. Lalu ular tersebut memakan orang itu
dari kepala hingga kakinya. Kemudian orang itu kembali ke bentuk sempurna. Setelah itu dimakan lagi orang itu dari arah kaki sampai kepalanya. Lalu orang itu kembali ke bentuk sempurna. Lalu ular itu memakan lagi orang tersebut dari arah kepala hingga sampai kakinya. Begitu seterusnya. Hadis riwayat Ibnu Abi Shaybah. Pelajari tentang ular tinin. Keberadaan ular tinin berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam berbagai kesempatan semasa hidupnya, Rasulullah mengingatkan umatnya bahwa kubur itu nyata dan di dalamnya terdapat keberkahan kubur dan siksa kubur yang paling pedih. Salah satu siksaan terburuk bagi umat manusia adalah serangan ular tinin yang terus-menerus. Ular digambarkan memiliki 3 kepala sebesar gunung. Satu deskripsi menyebutkan memiliki 7 kepala dan satu lagi memiliki 9 kepala. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an atas wewenang Abul Hitam, semoga Tuhan memberkati beliau dan memberinya kedamaian, mengatakan, demi Dia yang jiwaku ada di tangannya, dikirimkan kepadanya makna hidup yang sempit 99 tinin atau ular besar. Tahukah sahabat, apa itu tinin? Tinin itu 99 ular, tiap ular berkepala 9, semprotkan pada mayat hingga hari kiamat. Hadis riwayat Baihaqi dalam riwayat nomor 68, Isbatu Ajabil Qabri, halaman 62, karya Imam Al-Baihaqi. Dalam hadis kedua disebutkan, atas wewenang Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, barang siapa meninggal tanpa menyekutukan apapun dengan Allah, maka dia akan masuk surga. Dan siapa yang meninggal dalam keadaan menyekutukan sesuatu dengan Allah, maka dia akan masuk neraka. Dan di antara mereka penghuni neraka disiksa oleh ular tinin. Ular tinin adalah ular yang besar kepalanya seperti gunung. Demikianlah pembahasan mengenai ular tinin yang disiapkan oleh Allah untuk menyiksa orang yang ingkar kepadanya kelak di alam kubur. Ular ini disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyiksa orang kafir dan mereka yang tidak pernah mentaati perintahnya. Oleh karena itu, mulailah dari sedini mungkin memperbaiki diri dengan selalu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya, sehingga kita mendapatkan ridho dari Allah agar terhindar dari siksaan ular tinin, mendapatkan nikmat kubur, nikmat di akhirat, dan dimasukkan ke dalam surga. Masih berlanjut sahabat, kali ini saya juga akan menjelaskan selain ular tinin yang menyiksa manusia, ada pula 99 ular yang akan siksa orang kafir di alam kubur. Sisa yang paling kita takuti tentu adalah azab neraka, di mana kita dimasukkan api besar yang akan melumat seluruh tubuh, namun terus berulang-ulang hingga kiamat akan menyapa. Dalam sebuah dialog antara Nabi dan sahabat, Rasul bersabda, adakah engkau ketahui kepada siapa diturunkan ayat ini? Toha ayat 124. Maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Para sahabat pun menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Nabi bersabda, azab bagi orang kafir di dalam kuburnya itu berupa siksa 99 tinin. Tahukah kamu apa itu tinin? Yaitu 99 ular. Sedang tiap-tiap ular itu mempunyai 7 kepala yang mencakar, menjilat, menggigit, dan meniup hingga bengkak pada tubuh orang kafir. Azab itu berlangsung hingga kiamat. Al-Hadis tentang azab bagi orang kikir tak mau mengeluarkan zakat. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran tentang larangan kikir dalam mengeluarkan zakat. Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil atau kikir dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakilkan itu akan dikalungkan di lehernya kelak pada hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Ali Imran ayat 180. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimakumullah berkata tentang dalam tafsir ayat ini, yakni janganlah sekali-kali orang yang bakhil menyangka bahwa dia mengumpulkan harta itu akan bermanfaat baginya. Bahkan hal itu akan membahayakan dalam urusan agamanya dan kemungkinan juga dalam urusan dunianya. Kemudian Allah memberitakan tentang tempat kembali hartanya pada hari kiamat. Dia berfirman, harta yang mereka bakilkan itu akan dikalungkan di leher mereka kelak pada hari kiamat. Tafsir Ibnu Katsir, Surat Ali Imran ayat 180.
Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang diberi oleh Allah kekayaan harta, kemudian tidak mengeluarkan zakatnya, akan dibentuk baginya harta itu berupa ular botak kepalanya, bersungguh dua, lalu dikalungkan di lehernya pada hari kiamat, lalu menggigit kanan kiri pipi sambil berkata, aku hartamu, aku timbunan kekayaanmu. Hadis riwayat Bukhari. Selain itu, akan ada azab bagi kaum yang meninggalkan sholat 5 waktu. Dalam kitab Az-Zawajir, susunan Ahmad bin Hajar Al-Haytami berkata, tersebut dalam hadis, siapa yang menjaga sembahyang 5 waktu, maka Allah akan memuliakan dengan 5 macam. Yang pertama, dihindarkan kesempitan hidup. Yang kedua, dihindarkan siksa kubur. Yang ketiga, diberi kitab amalnya dengan tangan kanannya. Yang keempat, berjalan di atas akhirat bagaikan kilat. Yang kelima, masuk surga tanpa hisab. Dan siapa yang meremehkan meninggalkan sholat akan dihukum Allah dengan 15 siksa, 5 di dunia dan 3 ketika mati, dan 3 di dalam kubur, dan 3 ketika keluar dari kubur. Adapun di dunia yang pertama, dicabut berkat umurnya. Yang kedua, dihapus tanda orang solih dari mukanya. Yang ketiga, tiap amal yang dikerjakan tidak diberi pahala oleh Allah. Yang keempat, doanya tidak dinaikkan ke langit. Yang kelima, tidak dapat bagian dari doa orang-orang solihin. Adapun hukuman yang terkena ketika mati, yang pertama, matinya hina, matinya kelaparan, matinya haus, dan andaikan diberi air samudera dunia, tidak akan puas dan tetap haus. Adapun hukuman ketika di alam kubur, yang pertama, disempitkan kuburnya hingga hancur tulang-tulang rusuknya. Yang kedua, dinyalakan api dalam kubur, maka ia bergelimpangan dalam api siang dan malam. Yang ketiga, didatangkan padanya ular bernama Syuja yang buta matanya dari api dan kukunya dari besi. Tiap kuku panjangnya perjalanan sehari. Ia berkata pada si mayit, aku Syuja al-Aqra, sedang suaranya bagaikan petir yang menyambar. Ia berkata, Allah telah menyuruhku memukul kamu karena meninggalkan sholat subuh hingga terbit matahari, dan memukulmu karena meninggalkan sholat zuhur hingga asar, dan memukulmu karena meninggalkan sholat maghrib hingga isya, dan memukulmu karena meninggalkan sholat isya hingga subuh. Dan tetap ia memukul 1 kali, terbenamlah orang itu ke dalam tanah 70 hasta. Maka ia selalu tersiksa dalam kubur hingga hari kiamat. Adapun hukuman yang menimpa setelah keluar dari kubur, yang pertama diberatkan hisabnya, yang kedua Allah murka padanya, yang ketiga masuk dalam neraka. Diriwayatkan bahwa dalam jahanam ada lembah bernama Lamlam yang berisi ular-ular. Tiap-tiap ular setebal leher unta, panjangnya sejauh perjalanan sebulan, menggigit orang yang meninggalkan sholat. Maka mendidihnya bisa racunnya dalam badan orang yang digigit selama 70 tahun, kemudian hancur dagingnya. Kita mengetahui bahwa sejatinya ketika melakukan zina di dunia pun sudah mendapatkan sisaannya, yaitu mendapatkan pukulan 100 kali jika yang berzina belum menikah, dan akan mendapatkan rajam jika pelaku zina sudah menikah. Sebagaimana firman Allah, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nur ayat 2. Dan diriwayatkan bahwa di jahanam ada jurang yang bernama Jubal Hazan, berisi ular dan berkala-kala ambil pigi atau tiap-tiap kala sebesar keledai, yang mempunyai 70 duri. Tiap-tiap duri penuh dengan bisa atau racun, menggigit orang yang berzina dan menuangkan racunnya dalam badannya yang terasa dalam masa 1000 tahun. Kemudian hancur dagingnya sehingga mengalir darah bercampur nanah dari kemaluannya. Diriwayatkan bahwa siapa menyentuh tangannya wanita yang tidak halal baginya dengan syahwat, maka akan tiba di hari kiamat terbelenggu kedua tangan ke lehernya. Maka jika dicium digunting di bibirnya dalam neraka, dan jika berzina, maka akan berkata pahalanya menjadi saksi, aku telah kamu gunakan untuk haram. Maka Allah melihat padanya dengan murka sehingga jatuh daging mukanya. Lalu diingkari perbuatannya, tapi lidah berkata, saya telah mengatakan apa yang tidak halal bagiku. Dan tangan berkata, aku telah menyentuh barang yang haram.
dan mata berkata, "Aku telah melihat yang haram," dan kaki berkata, "Aku telah berjalan menuju yang haram," dan kemaluan berkata, "Aku telah berbuat yang haram." Lalu malaikat penjaga berkata, "Aku mendengar," dan lainnya berkata, "Aku mencatat," dan Allah berfirman, "Aku melihat dan menutupi," dan Allah menyuruh pada malaikat, "Tangkaplah dan rasakan padanya dari siksaku, karena aku sangat marah padanya, sebab ia tidak malu padaku." Wallahu a'lam bishawab. Sekian kisah kali ini. Kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Yang benar datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Khilaf atau keliru datanya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.